Jangan dikasih kesempatan lagi mereka memegang jabatan strategis. Bayangin, kalau kemarin itu beliau di SDM yang mengatur posisi dan mutasi, kemudian terjadi kepentingan LGBT di sana, jadi apa masa depan Polri kan? Fenomena LGBT di Polri khususnya ataupun di TNI itu sebenarnya sudah lama. Cuma selama ini tidak ada yang peduli dan terbiarkan. 5 tahun yang lalu ada seorang perwira lulusan Akpol diduga LGBT. Dia membunuh teman polisinya yang notabene adalah pacarnya, yang non Akpol. Karena perwira itu cemburu pacarnya mau nikah dengan perempuan, sehingga terjadi percekcokan mereka. Kemudian pacar itu ditembak. Setelah itu pelaku menembak dirinya sendiri, bunuh diri. Kemudian jenazah polisi yang lulusan Akpol itu dibawa ke Medan oleh keluarganya, dimakamkan di sana. Tapi kasus itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan secara transparan oleh Polri bahwa kasus itu berlatar belakang LGBT. Kemudian beberapa minggu lalu Kamar Militer Mahkamah Agung ya itu membuka tentang adanya kelompok LGBT TNI Polri. Tapi tidak dijelaskan berapa anggotanya. Cuma perwira tinggi militer di Kamar Militer Mahkamah Agung itu mengatakan ada 20 orang anggota TNI yang terlibat LGBT yang mereka proses. Meskipun beberapa diantaranya dibebaskan, kemudian mendapat sorotan dari petinggi TNI. Di Polri, Indonesia Polisi menemukan ketika sebulan menjabat menjadi Kapolri, Kapolri Idam Aziz mencopot Brigjen E. Dia punya posisi penting di SDM Polri yang mengatur posisi mutasi di institusi Polri, itu dicopot dari jabatannya dengan tuduhan LGBT. Setelah dicopot, kemudian ditahan Propam, diperiksa, kemudian selama tidak terdengar ya apa keputusannya, kita juga menunggu. Baru kemarin Humas Polri menyatakan bahwa Brigjen E sudah dinonaktifkan, jadi dia tidak menjabat lagi sampai dia pensiun. Nah, itu keputusan dari sidang Propam terhadap kasus LGBT Brigjen E. Nah, bersamaan Brigjen E itu ada belasan anggota Polri lain ditahan di Propam dalam kasus yang sama, terlibat isu LGBT. Cuma kita untuk mencari tahu apa kasus yang melibatkan mereka itu tidak dapat, karena Polri begitu tertutup, begitu tidak transparan. Padahal sikap Polri yang tertutup terhadap isu LGBT ini berbahaya bagi institusi Polri. Seorang anggota Polri, seorang anggota TNI itu harus seorang ksatria yang tulen. Dia benar-benar pria sejati, bukan pria yang melambai. Nah, ini sesuai dengan ada Perkap Kapolri yang mengatur tentang anggota Polri tidak boleh terlibat LGBT. Sanksinya ya seperti Brigjen E ya, dia dinonaktifkan tanpa posisi, tanpa jabatan sampai dia pensiun. Nah, itu keputusan terhadap Brigjen E ini adalah Indonesia Polisi sebenarnya melihat keputusan yang sangat kompromistis. Memang di satu sisi tidak ada undang-undang yang melarang LGBT, tapi pelarangan itu hanya lewat Perkap Kapolri ya, gitu. Nah, itulah. Sedangkan berapa banyak LGBT di lingkungan Polri, kita melihat sangat banyak sebenarnya, tapi kita belum bisa mempresentasikan berapa persen dari 450.000 anggota Polri itu berapa persen, kita belum bisa. Tapi kita lihat belakangan ini makin banyak. Sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu sudah ada ya, kita sudah lihat, kita mendengar isu jenderal ini, jenderal itu terlibat LGBT ya. Cuma sangat sulit
sekali untuk dibuktikan, cuma hanya ada isu-isu negatif tentang mereka. Tapi yang baru nyata-nyata itu ya Brigjen E kemarin bersama belasan orang lainnya. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa wilayah juga ya kita bisa lihat orang ini normal atau tidak. Kemudian kita cek ke kanan kiri, atas bawah, ya kan, di lingkungannya, ya ada indikasi. Nah, tapi karena tidak ada tindak pidana yang dia lakukan, tidak ada proses hukum terhadap dia. Nah, dengan adanya ketentuan yang melarang LGBT di lingkungan Polri, ini saya kira bisa menjadi dasar bagi SDM Polri, bagi Propam untuk melakukan seleksi yang ketat terhadap institusinya. Siapa-siapa yang terkategori LGBT harus segera diantisipasi, jangan dikasih posisi strategis. Memang terkesan diskriminasi, tapi ada ketentuan yang harus dipatuhi, ya kan? Ada ketentuan yang harus dipatuhi untuk menghindari berkembangnya LGBT di lingkungan kepolisian, untuk menghindari masyarakat dari ulah-ulah polisi yang LGBT. Nah, itu sasarannya saya kira. Jadi gerakan untuk mengantisipasi para LGBT di lingkungan Polri harus segera dilakukan setelah adanya kasus Brigjen E. Nah, jangan sampai kasus Papua terulang lagi, di mana seorang polisi LGBT diduga LGBT ya, karena cemburu membunuh pacarnya, kemudian dia bunuh diri. Ini? Ya, pertama dari kabar-kabar yang disampaikan oleh internal kepolisian ke kita, kemudian kita cross check ke beberapa polda, ke lingkungan kepolisian, memang indikasinya sangat kuat. Nah, kita hanya bisa menyampaikan ke beberapa tinggi Polri, tapi ketika tidak ada respon, ya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya wewenang. Dan ketika Kamar Militer Mahkamah Agung membuka tentang isu LGBT TNI Polri, nah itu kemudian kita buka bahwa ada Brigjen E itu sampai sekarang ini perwira tertinggi di Polri yang diduga terlibat LGBT. Kemudian ada belasan orang yang sempat ditahan Propam tapi tidak dijelaskan nasibnya sampai sekarang. Nah, itu yang kita sesalkan. Ini kan kalau ini terjadi seperti ini kan pembiaran yang dilakukan Polri terhadap perkembangan LGBT di institusinya, padahal ada ketentuan yang melarang. Nah, itu. Ini saya kira polisi harus serius lah setelah kasus Brigjen ini harus serius. Jangan dikasih kesempatan lagi mereka memegang jabatan strategis. Bayangin kalau kemarin itu beliau di SDM yang mengatur posisi dan mutasi, kemudian terjadi kepentingan LGBT di sana, jadi apa masa depan Polri kan? Ya, biasanya di Polri itu terlalu banyak kepentingan ya, sehingga membuat mereka selalu ragu-ragu, selalu tidak transparan, tidak berani bertindak tegas. Jadi banyak sekali konflik kepentingan di sana. Sampai kemudian Brigjen E itu bisa memegang posisi strategis, itu luar biasa ironisnya gitu ya. Padahal ada ketentuan. Saya kira Idam Aziz ini masih ada 2 bulan lagi, 3 bulan lagi memimpin. Saya kira gerakan pertama yang sudah dilakukan mencopot Brigjen E, saya kira ini harus dilanjutkan oleh Idam Aziz untuk membersihkan institusi Polri dari LGBT. Pembersihan LGBT dari lingkungan Polri ini sesuai dengan ketentuan, dan oke lah mereka tidak dipecat, tapi sama seperti Brigjen E dinonaktifkan sampai mereka pensiun, gitu ya. Mereka tetap dapat gaji, tapi tidak mendapat posisi strategis. Saya kira itu salah satu solusi. Memang kalau untuk memecat mereka tidak ada dasarnya, karena mereka tidak melanggar pidana ya, kecuali mereka melakukan tindakan pidana dalam kasus LGBT ini, mereka baru bisa dijatuhkan hukuman pidana. Indonesia Pollution melihat kalau mereka melakukan praktek-praktek LGBT terhadap juniornya, karena juniornya mungkin takut, punya kepentingan posisi, pangkat, jabatan ya, mereka lakukan praktek-praktek LGBT di lingkungan Polri, ini kan berbahaya dan akan menular nanti ya. Bukan mustahil nanti korbannya ini akan mencari korban lain, kemudian muncul korban-korban lain.
Nah, sehingga akan muncul polisi-polisi LGBT yang jauh dari semangat Polri, ingin melahirkan anggota Polri yang kesatria, anggota Polri yang benar-benar lelaki sejati atau perempuan sejati, gitu ya. Nah, ini bahayanya. Nah, ke depan proses-proses kebijakan, keputusan yang diambil Polri kalau polisi LGBT memegang jabatan strategis, ini kan menjadi tidak tegas, menjadi dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan LGBT di sana gitu. Ya, kalau di TNI kan sudah dijelaskan Kamar Militer Mahkamah Agung bahwa ada komunitas, ada semacam organisasi LGBT TNI Polri. Kalau mereka sudah terbentuk dalam suatu organisasi, itu kan jumlahnya cukup banyak ya. Pasti di atas ratusan itu. Kalau mereka udah membentuk satu komunitas atau organisasi, karena menurut Kamar Militer Mahkamah Agung itu, mereka yang terlibat itu ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari DKI dan daerah-daerah lain. Artinya posisi mereka sudah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Di satu wilayah, ya katakan mereka ada 10, kan bisa tinggal dijumlahkan berapa, dan itu yang muncul ke permukaan, yang tidak muncul pasti lebih besar. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa jumlah pastinya, ya kita harus hitung seakurat mungkin ya, harus dibukakan akses oleh Polri. Bisa kita hitung secara real. Tapi kalau Polri aja tertutup dan kita tidak bisa menghitung secara real, ya kita pakai teori apa yang sudah disampaikan Kamar Militer Mahkamah Agung ya, bahwa ada komunitas mereka, ada organisasi mereka LGBT TNI Polri yang daerahnya udah disebutkan. Nah, tinggal kita ambil rasio satu daerah berapa, dikalikan aja. Nah, itu teori gunung esnya. Tapi di bawahnya pasti lebih besar lagi. Tugas Polri bukan menyembuhkan ya. Tugas Polri dalam hal LGBT adalah menghindari anggotanya terlibat LGBT. Jadi proses ini harus dilakukan sejak proses seleksi. Ketika rekrut awal calon anggota Polri dari SPN, sumber sarjana, untuk Akpol harus benar-benar selektif. Tim psikolognya Polri harus benar-benar jeli melihat apakah calon anggota polisi ini ada indikasi atau terpapar LGBT atau tidak. Nah, kalau terpapar atau ada indikasi, segera tidak diizinkan atau tidak diluluskan. Nah, kemudian dalam proses rekrut, dalam proses pendidikan harus dipantau terus. Nah, disinilah peran tim psikologinya Polri untuk benar-benar selektif. Jangan mereka tutup mata. Tapi dengan adanya isu bayar membayar untuk masuk anggota Polri, tentu hal-hal seperti ini menjadi terabaikan. Jadi ada situasi yang tidak kondusif karena adanya isu bayar membayar. Untuk menghindari itu ya, isu bayar membayar itu harus dipangkas. Kemudian tim psikologinya Polri itu benar-benar selektif untuk menghindari ini, harus dari awal. Kalau udah lolos di situ, mereka tentu akan mencari mencari anggota baru, mencari kader-kader baru gitu.